bahagia ya. Baru putus, baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hey, kita harus bahagia. Oh, kita harus bahagia. No, kita harus bahagia. Kamu 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 harus bahagia. Dan hiduplah untukmu yang paling terpenting. Kita harus bahagia. Padamu yang telah merobek peta dari perjalanan menuju pagi. Padamu yang bahagia dan sedihnya terurai di ujung pagi. Sedangkan serpinya tidak menyuburkan tanaman sama sekali. Buku, belajar, dan tulisan terlalu melelahkan. Membuat kita kadang terlalu terpaku pada puisi orang lain. Hanya membaca tanpa tahu usaha yang tak ditampilkan. Haruskah kita berutang kebenaran hanya karena bintang yang menyuguhkan keindahan? Tapi bintang itu terkadang indah karena berada di kejauhan. Namun puisi terasa indah karena mencerminkan perasaan dari kedekatan. Memang tak ada rasa sakit yang dapat dikembalikan, tapi bersamanya kita akan mendapat kesenangan yang diinginkan. Tak apa jika kini sedih terasa lebih banyak. Tak apa jika kini terus terlihat pagar kawat hingga muak. Kita bukan puisi yang mati. Kita adalah sebuah perasaan dari perwujudan mimpi. Biarkan bintang bersinar dan biarkan orang lain dengan pencapaiannya singgah di lini masa setiap akun media sosial. Karena kita lebih dari sebuah puisi. Kitalah pemilik raga dari perasaan dan mimpi yang hidup. Maka jangan biarkan kekelutan membuat kita redup. Jika semua tahu satu kata mengandung alam semesta, bukankah selayaknya telah habis semua?
Jika semua berpikir rasa sakitnya melebihi alam semesta, bukankah selayaknya telah mati semua? Waiting up, saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old days before we learned our truth too late. Resigned to fade, fading away. So tell me, can you turn around? I need someone to tear me down. So tell me, can you turn around? But either way, hold me while you wait. I wish that I was good enough. If only I could wake you up. My love, my love, my love, my love. Won't you stay away? Tell me more, tell me something I don't know. Could we come close to having it all? If you're gonna waste my time, let's waste it right. Hold me while you wait. I wish that I was good enough. If only I could wake you up. My love, my love, my love, my love. Won't you stay away? I wish you cared a little more. I wish you told me this before. My love, my love, my love, my love. Won't you stay away? This is you, this is me, this is all we need. Is it true? My faith is shaking, but I still believe. This is you, this is me, this is all we need. So won't you stay a while and hold me while you wait? I wish that I was good enough. If only I could wake you up. My love, my love, my love, my love. Won't you stay a while? I wish you cared a little more. I wish you told me this before. My love, my love, my love, my love. Won't you stay a while? Stay a while. Stay a while. My love, my love, my love. Won't you stay a while? Thank you. Selamat datang dalam pementasan Pagupon. Pementasan ini bercerita tentang seorang pembaca yang masuk ke dalam sebuah cerita. Di sana, ia akan belajar bagaimana sebuah cerita fiktif yang mencerminkan kehidupan nyata. Selamat menyaksikan.
Selamat datang kawan. Siapa kau? Di mana aku? Kau sedang berada di dunia di mana yang fiksi akan menjadi kenyataan. Maksudnya? Mari, akan aku jelaskan. Tunggu. Bukankah tadi aku barusan membaca buku? Memang, engkau sedang membaca buku. Lalu mengapa sekarang aku ada di sini? Engkau sedang menjadi pengamat. Pengamat? Pengamat apa? Begini, engkau kan sedang membaca. Dan dengan membaca itu, engkau sedang mengamati sebuah kisah. Kisah yang dapat mencerminkan sebuah kenyataan. Lalu, apakah ini semua nyata? Menurutmu? Menurutku sih ini nyata. Respon yang bagus. Kalau gitu, ikuti aku. Tunggu sebentar. Kau ini siapa sih? Oh, aku sampai lupa memperkenalkan diri. Aku adalah penulis dari cerita yang sedang kau baca. Sudah. Kalau begitu, kau sudah bisa mengikuti aku. Apa menurutmu tentang cerita fiksi? Cerita bohongan kan? Selain itu, Cerita... entahlah. di tempat ini, engkau akan mempelajari dan melihat bagaimana cerminan dari kisah itu menjadi sebuah kenyataan. Dan nanti kau akan bertemu seorang tokoh yang sedang menjalani sebuah kisah pada suatu waktu tertentu. Walaupun semuanya itu bohongan. Walaupun semua itu bohongan. Lalu bagaimana caranya aku menemukan itu? Engkau kan sudah masuk dalam kisah ini. Dengan begitu, engkau akan bisa mempelajari semua itu di sini. Tenang saja. Apa sih? Sekarang, coba lihat orang itu. Siapa? Hei, bangunlah. Siapa dia? Jawab, siapa dia? Hei, apa kabar? Baik. Bagaimana denganmu? Dia bertanya kabarku. Untuk mengetahui kabarku, kau harus memperhatikan setiap gerak-gerik tubuhku. Setiap percakapan yang keluar dari mulutku, serta semua yang ada di sekelilingmu. Perhatikan semuanya. Dia membuatmu bingung ya? Dia itu hanya seorang tokoh dari cerita yang sedang kau baca. Apa sih? Tokoh. Berarti caraku untuk mengenalnya dengan memperhatikan ini semua. Sungguh merepotkan. Apaan sih? Santai saja kawan. Kau akan mempelajari itu semua di sini. Aku bingung sebenarnya. Seharusnya kau bangga bisa berkenalan denganku di sini. Dengan begitu, kau bisa melihat cerminan kehidupan masyarakat melalui diriku. Atau dengan kata lain, kau bisa menganggapku sebagai pelaku dari kehidupan sosial yang sekarang terjadi. Kalau begitu bukankah lebih mudah kalau kutanyakan langsung siapa itu dirimu? Tidak bisa seperti itu, kawan. Karena untuk mengenalku lebih dalam lagi, kau harus memperhatikanku dan juga mempelajarinya seorang diri.
Kenapa begitu? Karena setiap sifat dan karakter tokoh itu memiliki gambaran berbeda di masing-masing kepala orang. Berarti tidak ada satu jawaban yang mutlak tentang dirimu? Tidak ada satupun. Karena aku adalah jawaban itu sendiri. Kau lihat penulis ini. Bahkan dia pun tidak tahu siapa sebenarnya aku. Hei, jangan sombong kau, aku yang menciptakanmu. Percuma kau tidak pernah mengerti aku. Oh, lalu bagaimana dengan tempat di mana kau hidup? Maksudmu tempat ini semua? Iya, tempat di mana kita bisa mempelajari fiksi-fiksi yang akan mencerminkan sebuah kenyataan. Kau terlalu banyak bicara, penulis. Sudahlah, biarkan saja dia mencari jawabannya sendiri. Iya ya, mungkin aku setuju dengan pendapat si tokoh ini. Bukankah aku di sini ada untuk mempelajari hal-hal fiktif yang mencerminkan kehidupan nyata? Namun tetap, aku penulisnya. Walaupun memang pada akhirnya yang menafsirkan dan mempelajarinya itu terserah kalian. Tunggu, berarti aku bisa salah? Tentu kau bisa salah, namun kau harus mempunyai jawaban yang masuk akal. Dan jawaban itu bisa beragam-ragam. Maksudmu jawaban setiap orang pasti berbeda? Jawabanmu bisa berbeda dengan dia, bisa juga salah. Namun kalian harus mempunyai alasan yang masuk akal akan jawaban kalian berdua. Begini. Kau terlalu berbelit menjelaskan kepadanya. Begini. Akan ku permudah. Coba kau bayangkan, ada dua orang yang sedang memperhatikan kau. Iya. Misalnya dia, penulis, dan kau pembaca. Mungkin dia akan mengatakan bahwa aku ini orangnya so tahu. Tapi belum tentu dengan bisa jadi kau menganggapku itu mengatakan yang sesungguhnya dan semua yang aku katakan benar. Dan dengan kata lain, aku bisa menyebutnya kalian tidak ada yang salah dengan pendapat kalian. Namun satu yang harus kau ingat, kau harus tanggung jawab dengan jawaban beserta alasan-alasannya. Menarik juga pendapatmu. Rasanya aku mulai bisa mengerti bagaimana dunia fiksi ini bergerak. Bagus, respon yang bagus. Kau sudah mulai mengerti, tapi itu semua tidak akan ada tanpa adanya bahasa. Maksudmu bahasa apa? Begini, biar ku jelaskan lagi kepadamu. Karena dia tidak pernah menjelaskannya secara utuh. Yang dimaksud bahasa itu bisa kau bayangkan seperti, misalnya, kau berkenalan denganku. Apakah itu mungkin terjadi tanpa adanya bahasa? Tidak sih. Atau contoh mudahnya, ketika kau membaca buku, pasti kau melihat tulisan kan? Iya. Apa kau bisa mengerti tulisan itu tanpa adanya bahasa? Bahasa itulah yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Bukankah sekarang kita sedang menggunakan bahasa? Namun tentu kau tidak bisa mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Begitu? Benar sekali. Apa sih maksud kalian? Kenapa kalian tertawa? Mungkin ini terlalu sulit bagimu. Baiklah, aku akan memberikan contoh yang lebih simpel. Coba bayangkan seekor kelinci di kepala kalian dua. Apa lagi sih? Baiklah, akan kubayangkan seekor kelinci itu. Sudah. Sudah. Aku sudah dari tadi. Lalu, warna apa kelinci yang ada di kepala kalian? Warna kelinci di kepalaku putih. Aku hitam. Apa sih? Kenapa kau malah tertawa? Maksudmu apa? Kelinci di kepala kalian berbeda. Konsep abstrak kelinci di kepala kalian itu mungkin sama tapi berbeda. Maksudnya begini, aku adalah ciptaan yang abstrak. Kita semua berkomunikasi dengan bahasa yang abstrak.
Ya aku mulai mengerti sih, namun anehnya walaupun kita memiliki pemikiran berbeda, tapi kita tetap mengerti bukan maksud dari pembicaraan kita ini. Belum tentu. Kok dan Itu semua tergantung dari pemahaman akan bahasa itu sendiri. jadi maksudmu tergantung tanggapan dan pemahaman tiap orang? Yang pasti begini, kau harus tanggung jawab dengan tanggapan yang kau berikan. Mungkin akan lebih mudah kalau kita membicarakan bahasa itu pada umumnya. Dan itu akan kupelajari juga di sini. Tentu kau akan mempelajarinya di sini. Jangan lupa pelajari diriku juga. Aku pamit untuk istirahat dulu ya. Oke. Nampaknya perjumpaanmu dengan si tokoh itu ada manfaatnya juga. Kalau begitu, bahasa adalah sesuatu yang tercipta karena kita memberikan makna. Baik itu berbentuk tulisan maupun suara. Seperti percakapan ini. Percakapan ini juga abstrak. Coba kau bayangkan, kita mengeluarkan suara dan lalu kita memberi makna pada suara-suara itu. Dasar, ya mungkin masuk akal sih apa yang kau bicarakan. Dan mungkin aku akan senang untuk berada dalam dunia fiktif ini. Oke. Respon yang bagus. Kalau begitu selamat datang. Kau bisa menikmati waktumu di sini dan kau bisa belajar bahasa dan budaya di sini. Kita lihat saja nanti. Aku pergi. Halo. Iya, gue tahu hari ini. Han, lo dengerin gue dulu lah. Gue gak kesana bukan karena gue pengen kabur. Karena kondisinya emang kayak gini, Tan. Gue gak bisa kesana. Tan, Tan, dengerin gue dulu, Tan. Gue ngerti, Tan. Tan, apa sih bedanya gue sama lo? Gue itu sekarang mahasiswa juga sama kayak lo. Apa bedanya kita sekarang? Tan? Oh? Tan? Gara-gara ulah lo, Lina jadi masuk rumah sakit. Bukan main Tuhannya itu. Padahal demi Tuhan, gue gak pernah ngajak Lina mabok-mabokan. Gak pernah juga ngajak Lina pergi malam. Lina itu udah sakit dari lama. Dia tahu. Dokter juga bilang kayak gitu. Tapi terus aja dia tuduh gue yang enggak. Gue udah coba bantu rawat Lina pas di rumah sakit. Gue juga udah ngeluarin duit gue pribadi buat bantuin Lina. Tapi terus aja dia nuduh gue kalau gue adalah penyebab dari penyakitnya Lina. Dia bilang kalau gue lupa sama semua kebaikan Lina. Dia bilang juga kalau gue gak pantas ketemu Lina dari awal. Padahal
Kenapa gue ngelakuin itu semua lo bikin? Karena gue gak pernah lupa. Gue gak pernah lupa kalau Lina lagi selalu dukung gue. Gue gak pernah lupa kalau dia lagi selalu nolong gue sampai akhir. Gue gak pernah lupa, gue selalu ingat. Gue utang, Win. Gue utang nyawa sama lo. Ingat ya sih, Win. Itu kita nempel terus. Gak pernah lepas. Bahkan pas ospek, senior itu nunggu kita loh. Katanya kok kita nempel terus. Ospek bareng, ngajar bareng, tugas juga bareng. Bahkan rasanya nih, Min, gak afdol kalau gue ke kampus gak ketemu lo. Tapi pas semester 5, gue malah pergi, Win. Gitu sama kehidupan yang gak bener saat itu. Ini cabut dari kelas, jadi absen, sampai akhirnya lulus duluan, Win. Kepergian lo ninggalin sepucuk surat buat gua, Win. Lengkap sama surat yang waktu itu lo terima dari gua. Tentang gua yang minta tolong ke lo, Win. Tapi gua terlalu takut buat baca surat dari lo. Takut kalau ternyata kenyataannya lo beneran jadi penyebab dari kambuhnya penyakit lo, Win. Takut, gua gak berani baca ini, Win. Tapi kayaknya waktunya udah cukup. Gue harus terima segala kenyataannya, Win. Makasih ya, Win. Gue akan terus lanjutin perjuangan lo. And really bad eggs. Check out the Halsey Show. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ardiantiko dari Prodi Ilmu Perpustakaan Angkatan 2020.
Halo, nama saya Dimas Rama. Saya dari program studi Ilmu Perpustakaan angkatan 2020. Bersama dengan teman saya Hafiz Ardiantiko akan membawakan lagu dari Once yang berjudul Aku Mau. Selamat menyaksikan. Kau boleh ajukan diriku dan anggap ku tak ada, tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Kau boleh jauhi diriku, namun ku percaya kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Aku yang rela terluka untukmu selalu. Aku mau
Halo, perkenalkan gue Hasna Aulia dari Sastra Belanda 2020. I wonder if I'm being real. Do I speak my truth or do I filter how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friend, if they don't think I forget about them. I wonder, right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved. I wonder why I'm so afraid of doing something wrong. I never said I was a saint. I wonder when I cry into my hand, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side, tell me that the world will end up alright. I wonder, before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by you. Wonder what it's like to be loved by you. Yeah, what it's like to be loved by you. I wonder what it's like to be loved. Before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming, let you feel it too. Wonder what it's like to love by you.